Halo semuanya, ketemu lagi dengan Amin. Pada video kali ini kita akan membahas apa itu Artificial Intelligence atau yang sering kita sebut kecerdasan buatan. Yuk, simak video ini. Seiring perkembangan teknologi, istilah AI atau Artificial Intelligence mungkin tidak asing lagi bagi kita. Kita mungkin sudah mengenal beberapa teknologi yang mengadopsi teknologi ini, seperti ponsel pintar yang bisa mengenal wajah, mobil yang bisa menyetir sendiri, robot pintar, bahkan bisa mengetahui apa yang ingin kita lihat di sosial media. Dan mungkin terdapat produk lainnya yang sering kita pakai saat ini, seperti ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Cici, dan lain sebagainya yang mengadopsi kemampuan dari Artificial Intelligence. Lalu, secara umum, Artificial Intelligence itu apa sih? Jika melihat secara umum, Artificial Intelligence atau AI ini merupakan bidang ilmu komputer yang berupaya menciptakan sistem untuk dapat berpikir, belajar, dan bertindak secara cerdas, meniru, melengkapi, bahkan melampaui kemampuan layaknya intelektual manusia. Namun, bagaimana sebenarnya sih makna dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dari sudut pandang lain? Kita akan mengulas pengertian Artificial Intelligence menurut buku karya Stuart Russell dan Peter Norvig yang berjudul Artificial Intelligence: A Modern Approach. Buku ini telah menjadi rujukan utama di berbagai universitas di dunia, termasuk di Indonesia, karena menjadi pondasi dasar yang paling menjelaskan AI hingga yang modern seperti machine learning, deep learning, dan rational agents. Russell dan Norvig menjelaskan bahwa sejak awal para peneliti tidak sepakat sepenuhnya apakah AI itu harus meniru manusia atau cukup berpikir logis dan efektif. Karena hal ini, muncullah 4 pandangan utama tentang AI yang menjadi dasar pemahaman kita sampai sekarang. Russell dan Norvig mengklasifikasikan definisi AI ke dalam 4 pendekatan utama. 1. Apakah fokusnya pada proses berpikir atau perilaku tindakan? Dan yang kedua, apakah tujuannya meniru manusia atau bertindak rasional? Dari 4 sudut pandang itu, kita akan mengulas dan mengklasifikasinya menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah Thinking Humanly, the Cognitive Modeling Approach. Model ini merupakan pendekatan yang berusaha membuat mesin untuk meniru proses berpikir seperti manusia. Untuk mengatakan bagaimana program dapat berpikir seperti manusia, kita harus memahami bagaimana manusia berpikir. Contohnya, seperti sistem yang meniru cara manusia memecahkan masalah atau belajar. Kita dapat mempelajari pemikiran manusia dari ketiga pendekatan ini. Yang pertama adalah introspeksi. Introspeksi adalah proses untuk mencoba menangkap pikiran sendiri. Yang kedua adalah psikologi eksperimen. Ini adalah proses mengamati seseorang dalam tindakan. Yang ketiga adalah brain imaging, yaitu mengamati cara kerja otak. Baik, yang kedua, thinking rationally, the laws of thought approach. Nah, pendekatan ini menekankan pada penggunaan logika dan penalaran formal. Sistem AI di sini bekerja berdasarkan aturan logika dan deduksi, seperti expert system atau logic-based reasoning. Pendekatan ini lebih mendeskripsikan bagaimana berpikir rasional dengan memahami pola-pola yang membentuk logika benar. Oke, selanjutnya, acting rationally, the rational agent approach, atau bertindak secara rasional. Pendekatan inilah yang menjadi dasar utama buku Russell dan Norvig. AI dipandang sebagai rational agent, sistem yang mampu mengambil tindakan terbaik untuk mencapai tujuannya berdasarkan informasi yang diterimanya dari lingkungan. Sebuah perangkat lunak komputer melakukan suatu hal, namun komputer agent diharapkan dapat melakukan lebih, beroperasi secara otomatis, memahami lingkungannya, tahan terhadap jangka waktu, beradaptasi dengan perubahan, dan menciptakan atau mengejar tujuannya. Agen rasional salah satu yang bertindak untuk mendapatkan hasil terbaik, atau ketika tidak ada kepastian di sana. Pendekatan agen rasional terhadap AI memiliki dua keunggulan dibandingkan pendekatan lainnya. Yang pertama adalah pendekatan ini lebih umum daripada hukum pemikiran, karena inferensi yang benar hanya salah satu dari beberapa kemungkinan mekanisme untuk mendapatkan rasionalitas. Yang kedua, ini lebih mudah dikembangkan secara ilmiah. Pendekatan agen rasional terhadap AI telah menjadi bidang yang bersejarah pada dekade awal ini. Agen rasional dibangun di atas dasar logis dan membentuk rencana pasti untuk mencapai tujuannya. Kemudian, metode dengan teori probabilitas dan machine learning memungkinkan untuk menciptakan agen yang dapat mengambil keputusan dalam ketidakpastian untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Singkatnya, AI fokus pada studi. Menurut Russell dan Norvig, inilah definisi paling modern dan komprehensif dari AI. Artificial intelligence is the study of agents that receive perceives from the every moment and perform action
information that maximize their chance of success. Russell and Norvig. Artinya, AI adalah ilmu tentang agen cerdas yang pertama menerima persepsi dari lingkungan melalui sensor. Yang kedua, menganalisis dan memproses informasi dengan pengetahuan yang dimiliki. Yang ketiga, mengambil tindakan melalui aktuator. Yang keempat, memilih tindakan terbaik untuk mencapai tujuan dengan kemungkinan keberhasilan yang tinggi. Dengan kata lain, AI bukan hanya tentang membuat mesin atau meniru manusia, tapi bagaimana mesin bertindak benar dan efektif berdasarkan logika, data, dan pengalaman. Contohnya, robot otonom yang memilih rute tercepat sambil menghindari rintangan. Sistem rekomendasi yang menyesuaikan saran film atau musik berdasarkan frekuensi pengguna. Mobil tanpa pengemudi yang memutuskan kapan harus berbelok atau berhenti demi keselamatan. Pendekatan rational agent ini ternyata menjadi fondasi dari hampir semua teknologi AI modern yang kita pakai hari ini. Beberapa contohnya antara lain adalah machine learning dan deep learning yang membuat sistem belajar dari data agar bisa membuat prediksi. Kemudian, computer vision yang membantu mesin mengenali objek visual. Yang selanjutnya, natural language processing yang memungkinkan mesin memahami bahasa manusia. Dan terakhir adalah reinforcement learning yang membuat agen belajar dari pengalaman dan umpan balik seperti yang digunakan dalam sistem AlphaGo dan robot cerdas. Jadi setiap kali kamu melihat aplikasi AI bekerja, entah itu ChatGPT, Google Assistant, atau mobil Tesla, di baliknya ada konsep dasar yang dijelaskan dalam buku ini. AI sebagai sistem yang bertindak rasional berdasarkan informasi yang tersedia. Sebagai penutup, menurut Stuart Russell dan Peter Norvig, artificial intelligence adalah ilmu dan rekayasa pembuatan agent cerdas yang mampu merasakan lingkungan, menalar, dan bertindak secara rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, AI bukan sekedar robot yang mirip manusia, tapi sebuah cara berpikir dan bertindak yang cerdas dan efisien. Setelah memahami definisi dan pendekatan artificial intelligence dari perspektif Stuart Russell dan Peter Norvig, ada hal lain yang juga sangat penting untuk dibahas, yaitu bagaimana kecerdasan buatan berkembang, apa tantangannya, dan bagaimana kita harus menyikapinya. Yang pertama, evolusi AI dalam perspektif buku. Dalam buku Artificial Intelligence, A Modern Approach, dijelaskan bahwa perkembangan AI tidak terjadi secara instan. AI melewati beberapa fase penting. Yang pertama, awal AI simbolik era, dimulai dengan logika, aturan, dan penalaran simbolik, sistem pakar rule-based, dan algoritma pencarian. Kedua, revolusi probabilistik AI, beralih pada model statistik, fokus pada ketidakpastian, probabilitas, dan inferensi. Yang ketiga, era machine learning, sistem belajar dari data bukan hanya aturan, termasuk neural network dan big data. Yang keempat, deep learning dan modern AI, pembelajaran dengan struktur jaringan kompleks. Vision, speech, natural language understanding, generative AI. Russell dan Norvig menekankan bahwa AI modern adalah kombinasi pendekatan simbolik, probabilistik, machine learning, bukan hanya satu metode. Walaupun AI memiliki banyak keunggulan, terdapat beberapa tantangan yang dibahas dalam buku ini, di antaranya representasi pengetahuan, bagaimana pengetahuan dunia nyata bisa ditransformasikan menjadi bentuk yang bisa diproses mesin. Rationing dan planning, bagaimana sistem dapat merencanakan tindakan yang optimal. Pembelajaran adaptif, bagaimana AI belajar dari lingkungan yang berubah-ubah. Uncertainty handling, bagaimana AI mengambil keputusan ketika informasi tidak lengkap atau ambigu. Scalability, sistem AI harus tetap efisien meski data dan lingkungan menjadi semakin kompleks. Bagian penting lain yang juga disoroti Russell dan Norvig adalah isu etika dan keselamatan AI. Mereka menekankan bahwa AI harus bermanfaat bagi manusia, memiliki kontrol dan batasan, bertanggung jawab dan transparan, dapat diprediksi dan aman, mengikuti prinsip moral dan legal. Bahkan, Stuart Russell menjadi salah satu tokoh penting dalam isu AI alignment, yaitu memastikan AI tetap selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka percaya bahwa masa depan AI bukan hanya tentang kecerdasan mesin, tapi bagaimana kita memastikan teknologi ini meningkatkan kehidupan manusia, bukan menggantinya. Dengan pemahaman yang benar, AI akan menjadi alat yang membantu kita, bukan hanya menjadi lebih efisien, tetapi juga lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih manusiawi. Jadi, ketika kita bicara AI, menurut Russell dan Norvig, kita tidak hanya bicara tentang teknologi. Kita bicara tentang cara berpikir, cara bertindak, cara membuat keputusan, dan bagaimana menjadikan kecerdasan mesin sebagai bagian dari masa depan manusia
secara bertanggung jawab. Semoga video ini membantu kamu memahami definisi AI dengan lebih dalam, bukan hanya sebagai teknologi, tapi sebagai konsep ilmiah yang membentuk masa depan. Saya Amin, sampai jumpa di video selanjutnya.